Oke, santri semuanya. Selanjutnya ya, yang nomor 2 ya. Bagaimana susunan sel volta agar terjadi arus listrik seperti itu ya. Jadi biar agar terjadi arus listrik itu harus reaksi ini harus disusun dengan susunan sel volta ya. Susunan sel volta. Jadi kita sudah membahas bahwasanya susunan sel volta itu adalah sel di mana terjadi reaksi redoks spontan ya, yang menghasilkan arus listrik Nah, contohnya reaksi redoks spontan ini ya. Contohnya kan yang atas tadi ya. Contohnya kan Zn tambah Cu2+ aquos ya, menjadi Zn2+ aquos ditambah Cu solid ya. Nah, ini kan dalam reaksi kimia ini ya biasa seumpama dalam satu wadah kan gitu ya. Nah, gimana caranya biar terjadi arus listrik? Ingat, kita harus mengingat bahwasanya harus mengerti ya, arus listrik itu terjadi apabila adanya aliran elektron dalam kawat ya, dalam sebuah kawat. Di sini kan ada aliran elektron ya. Tapi kalau terjadinya arus listrik itu harus ada perantara kawatnya. Nah, makanya bagaimana nih susunan sel voltanya? Susunan sel voltanya itu gimana? Nah, susunan sel voltanya yang pertama ya, kita harus memiliki larutan logam yang sedang bereaksi. Di sini kan ada Zn dan juga ada Co. Ini kita harus menyediakan larutan Zn dan juga larutan Cu. Ya. Misal tadi di sini menyediakan larutan Zn SO4 kan gitu, misal Zn SO4 ya, berupa aquos ya. Namanya aja larutan kan, aquos. Kemudian di sini kita ada larutan CuSO4 ya, aquos. Ya, ini larutan yang A, ini larutan yang B kan gitu ya. Tentu dalam larutan ini karena aquos ya, dia mesti di sini bentuknya ion kan, Zn2+ kan, SO4 2- kan itu. Di sini juga Co2+ sama SO4 2- ya. Selanjutnya, susunan sel volta selanjutnya yaitu kita memerlukan sebuah logam di sini bisa logam dari zat yang bereaksi itu. Di sini kan ada logam Zn dan juga Cu. Makanya di Zn ini kita harus menyediakan logam Zn seumpama. Logam Zn. Ini logam Zn ya. Katakanlah ini Zn. Nah, logam ini kita sebut juga sebagai elektroda. Yang di sini juga kita butuh logam juga. Karena di sini larutannya Cu ya, CuSO4, berarti di sini juga logamnya logam Cu. Logam ini kita sebut, ingat apa tadi? Kita sebut sebagai elektroda.
Selanjutnya, agar terjadi aliran elektron dalam kawat, maka kita membutuhkan kawat ya. Kawat atau kabel. Soalnya ini saklar nih. Ini kita saklar. Dan di sini kita kasih voltmeter ya. Voltmeter semua untuk mengukur arus listrik ya. Kita hubungkan. Nah, kayak gini. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga masih harus membutuhkan yang namanya jembatan garam. Kayak gini. Ya, jembatan garam. Jembatan garam. Apa itu jembatan garam? Ya, jembatan garam. Jembatan garam. Jembatan garam itu apa? Jembatan garam itu adalah larutan garam ya dalam agar-agar. Dalam agar-agar. Dalam agar-agar. Jadi ini ya. Dia larutan tapi dalam bentuknya agar-agar, agar-agar. Misalnya nih, misal NaCl, KNO3, NaNO3. Ya udah, seumpama di sini seumpama larutan garamnya katakanlah NaNO3 ya. Ya kita balik, NaNO3 ini kalau terion kan dia NO3 min sama Na plus ya, NaNO3 NaNO3 kan gitu ya. Nah, bagaimana terjadinya aliran elektron dalam kawat ini? Kita bisa lihat reaksinya sebenarnya. Dari reaksinya ini Zn menjadi Zn2+. Artinya logam-logam di sini, logam ini kan logam Zn ya. Logam Zn ini dia akan terurai menjadi apa? Zn menjadi Zn2+ ya. Maka reaksi yang pertama ini adalah reaksi dari Zn menjadi Zn2+. Ya, kan muatannya harus sama-sama netral nih. Ini 0, ini plus 2. Berarti di sini tambah 2 elektron ya. Atau biasa gini, bisa kita baca Zn itu menjadi Zn2+ sambil melepaskan 2 elektron. Nah, ini 2 elektron. Dia Zn menjadi Zn2+. Nah, ini sambil melepaskan 2 elektron. Nah, elektronnya nanti ke sini. Elektron. Dia mengalir ke sini. Elektron gitu ya. Dia nanti akan terbaca oleh voltmeter. Elektron ya. Karena Zn menjadi Zn2+ sambil melepaskan elektron, karena ini reaksinya melepaskan elektron, maka reaksinya ini reduksi atau oksidasi. Reaksinya apa? Reaksinya oksidasi, seperti itu ya. Reaksi oksidasi ya. Karena ini reaksi oksidasi, maka logamnya ini, logam elektrode Zn ini juga kita sebut sebagai elektrodenya adalah elektrode anoda. Anoda. Elektrode anoda. Ya, anoda atau kutub elektrode anoda ini bermuatannya adalah muatan negatif karena dia mengalami oksidasi. Ya. Kemudian elektron yang ada di sini, ini elektron ini dia akan diterima oleh Cu2+ yang ada di sini. Nah, ini. Ya. Jadi reaksi yang di B adalah Cu2+ menerima ya 2 elektron dari Zn yang dilepaskan tadi menjadi apa? Cu-nya apa? Solid ya, solid. Artinya nanti di sini akan ada endapan Cu nih. Di sini ada endapan Cu. Dan endapan Cu-nya. Ya.
karena akibat dari reaksi CU12 ya, dari larutan CU ini CU12 sama SO42 ini CU12 ditambah 2 elektron dari siapa? Dari Zn. Makanya dari dia menjadi Cu ya. Cu solid. Solid itu apa? Padat ya, jadi padatan. Gitu ya. Karena di sini dia menerima elektron, ya, ini kan bisa kita baca Cu12 menerima 2 elektron menjadi Cu, maka reaksi di sini kita sebut sebagai reaksi reduksi. Nah, elektrode yang di sana terjadi reaksi reduksi, saya ulangi lagi, elektrode yang di sana terjadi reaksi reduksi ini kita sebut sebagai elektrode katoda dan ya memiliki kutub atau bermuatan positif. Artinya saya ulang lagi, katoda ini pasti terjadinya apa? Reduksi. Sedangkan di anoda ini terjadi apa? Oksidasi. Seperti itu. Ya, jadi saya ulangi lagi, aliran elektronnya itu dari Zn, logam Zn ini, ya logam Zn ini kan logam ya, logam Zn ini dia menjadi Zn2+. Sambil melepaskan berapa? 2 elektron. Kemana dia? Nah, ke kawat ini. 2 elektronnya ini kemudian ditangkap oleh Cu2+ yang ada di sini. Nah, Cu2+ di sini menjadi apa? Cu. Nah, aliran elektronnya ini adalah menimbulkan nanti arus listrik seperti itu. Nah, kemudian ya, apa fungsi jembatan garam? Fungsi jembatan garam. Coba kita lihat. Apabila Zn di sini, Zn logam Zn di sini, dia banyak terurai menjadi Zn2+. Ya, ini Zn2+ kan gitu, banyak. Berarti larutannya nanti bermuatan apa? Larutannya di A ini akan bermuatan apa? Cenderungnya kecenderungan bermuatan positif. Ya, kecenderungan bermuatan positif. Makanya karena larutan A ini nanti kecenderungannya dia kok sangat positif, maka jembatan garamnya ini dia akan menetralkan dengan cara apa? NO3-nya ini nanti ke sini, ya. Ke larutan ini untuk menetralkan Zn2+. Untuk menetralkan Zn2+. Sedangkan di larutan yang B, Cu2+-nya, ini kan ada Cu2+ kan tadi. Cu2+nya ini nanti kan dia berikatan dengan elektron yang ada di sini kan, elektron kan, dia akan menerima elektron sehingga menjadi Cu. Akibatnya Cu2+nya ini kan berkurang. Di B ini Cu2+nya atau muatan positifnya berkurang. Akhirnya yang paling banyak adalah muatan negatif atau SO4 2-. Nah, ini banyak banget ini SO4 2-. Akhirnya ini di B ini muatannya adalah muatan paling banyak muatan negatif, maka ini nanti akan dinetralkan oleh siapa? Oleh Na+. Nah, biar netral nih larutannya, biar reaksi redoksnya itu, biar arus listriknya itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, apabila tidak ada jembatan garam, maka ya dalam beberapa referensi maka tidak akan terjadi, ya, kalau tidak ada jembatan garam, ya, maka tidak akan terjadi listrik, ya, tidak akan ada arus listrik, tidak akan ada arus listrik. Jadi jembatan garam ini juga diperlukan, gitu. Ya. Oke, ya. Kemudian, ya, yang ketiga, pembahasan yang ketiga itu adalah
notasi sel volta. Ya. Notasi sel volta ini adalah pengertiannya adalah susunan suatu sel volta ya dinyatakan dengan notasi singkat ya, dengan notasi singkat disebut diagram sel. Diagram sel itu gimana ya? Diagram sel itu dia menuliskan seperti ini ya. Kalau dalam reaksi yang sudah kita bahas ya, diagram sel itu dia menuliskan suatu reaksi oksidasi dan suatu reaksi reduksi. Jadi reaksi oksidasinya kita tulis Zn ya, menjadi, ini kita pisahkan dengan ini kayak gini, Zn menjadi Zn2+ ya kan, di sini reaksi oksidasinya. Kemudian jembatan garam ya, Cu2+ menjadi Cu. Nah, ini kita sebut sebagai diagram sel. Ini kita sebut sebagai diagram sel. Nah, perlu kita lihat dalam menuliskan diagram sel ya, yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah reaksi di anoda ya, reaksi di anoda atau reaksi oksidasi. Baru kemudian ya menuliskan reaksi di katoda atau reaksi reduksi seperti itu. Ya, mungkin itu saja sampai notasi sel volta ya. Apabila ada pertanyaan nanti silahkan bisa WA Ustadz Suryanto atau Ustadz Alisa, kita